Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, pada kesempatan dalam video kali ini saya ingin membahas tentang masalah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diberi keturunan yang menjadi seorang nabi. Padahal sering kita dengar kan, ada makalah solahul aba tanfaul abna wa taqwal usul yanfaul furu, kan seperti itu. Kesolehan seseorang ayah, ibu, orang tua ini dapat bermanfaat terhadap anaknya, kan seperti itu. Artinya jika bapaknya soleh, bapaknya seorang kiai, maka anaknya tidak jauh akan menjadi seorang kiai, atau karakternya akan menjadi seperti seorang kiai, kealimannya juga seperti itu. Namun dalam hal ini kenapa kok Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam tidak diberi keturunan seorang nabi? Kenapa demikian? Maka dalam kitab Nazhatul Majalis disebutkan bahwasanya Zakaro an-Nasafi anna Yusufa dakhala ala abihi Yaqub wa huwa ala dabatihi. Pada suatu saat Nabi Yusuf ini berkunjung pada ayahnya, dan Nabi Yusuf ini di atas kendaraannya, katakanlah kudanya. Walam yanzil, Nabi Yusuf tidak turun untuk menghormati ayahnya. Maka seketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberi wahyu kepada Nabi Yusuf. Wahallahu ta'ala ilaihi hala qadaita haqqa abika bin nuzul ilaihi. Kenapa engkau tidak turun untuk menghormati ayahmu? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, falau nazalta akhrajtu min sulbika sab'ina nabiyyan mursalan. Seandainya engkau Yusuf turun dari kendaraanmu untuk menghormati ayahmu, yakni Nabi Yaqub alaihissalatu wassalam, maka saya akan mengeluarkan dari tulang punggungmu, artinya keturunanmu, sab'ina nabiyyan, 70 nabi yang diutus. Itu penyebab yang pertama ya. Kemudian penyebab yang kedua disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Lamma dakhala Yaqub ala Yusufa lam yakum fa'al. Lamma dakhala Yaqub ala Yusufa, ketika Nabi Yakub berkunjung kepada Nabi Yusuf, ini yang berkunjung Nabi Yakub ya, datang ke Nabi Yusuf, lam yakum, Nabi Yusuf tidak berdiri untuk menghormati Nabi Yakub. Maka juga seketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Yusuf, yang bunyi wahyunya, atata'adhamu li abika, atata'adhamu li abika wa izzati wa jalali la akhrajtu min sulbika nabiyyan mursalan. Wahai Yusuf, kenapa kau tidak berdiri untuk menghormati ayahmu? Apa sulitnya? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa izzati wa jalali, maka demi kemuliaanku dan kehormatanku, la akhrajtu min sulbika nabiyyan mursalan, saya tidak akan mengeluarkan dari tulang punggungmu nabiyyan mursalan, nabi yang diutus. Seperti itu. Maka dari kisah ini kita bisa, dari ibrah ini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya menghormati kedua orang tua, melakukan amal soleh, itu adalah kunci kita untuk mendapatkan keturunan yang juga soleh dan solihah. Seperti itu. Kita harus menjaga kemuliaan kedua orang tua kita jika kita ingin mendapatkan keturunan yang juga soleh. Seperti itu. Mungkin cukup yang ini yang bisa saya sampaikan.
kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin ada keterangan yang tidak bisa difaham atau kurang jelas, bisa langsung di komentar, kami siap menjelaskan kembali kepada antum semua. Dan akhirnya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.